Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik sahabat Islam, apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu diberikan lindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kiamat merupakan kepastian yang akan dialami oleh alam semesta. Tidak hanya agama yang membicarakannya, kajian para ilmuwan juga menyatakan bahwa dunia dan seisinya pada suatu saat akan mengalami kehancuran. Dalam Islam, begitu banyak nabi dan rasul diutus untuk menyampaikan tentang kabar tersebut. Tidak ada yang tahu pasti kapan terjadi, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjelaskan tentang tanda-tandanya. Pertanda yang paling terkenal adalah ketika matahari terbit dari barat. Ternyata tidak hanya itu, jelang kiamat akan ada binatang aneh melata yang muncul dari dalam perut bumi dan mampu berbicara. Binatang ini memberikan tanda pada wajah manusia yang menjadi pembeda antara orang yang beriman atau tidak. Binatang ini adalah dabbah, binatang yang dapat berbicara membawa pesan kiamat. Binatang ini berkali-kali disebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai salah satu tanda dekatnya kiamat. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam dalilnya juga menjelaskan tentang binatang ini. Hal ini tertera dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 82. Apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami keluarkan seekor dabbah atau binatang dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda tentang dabbah ini dan menjadi salah satu pengingat umat Islam untuk selalu bertaubat. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasul menyebut 3 perkara yang jika ketiganya keluar maka semua taubat dan amal tiada gunanya lagi. Ketiganya adalah terbitnya matahari dari arah barat, Dajjal dan dabbah. Ada 3 perkara yang jika keluar maka tidak akan berguna lagi keimanan orang yang belum beriman sebelumnya atau belum mengusahakan kebaikan yang dilakukan dalam keimanannya. Ketiga perkara itu adalah terbitnya matahari dari barat, Dajjal dan binatang bumi. Hadis riwayat Muslim. Dabbah bisa berbicara kepada manusia lalu memberi tanda. Sesungguhnya, tanda-tanda kiamat yang pertama kali muncul adalah terbitnya matahari dari barat dan keluarnya binatang kepada manusia pada waktu duha. Mana saja yang lebih dahulu muncul, maka yang satunya akan terjadi setelahnya dalam waktu yang dekat. Hadis riwayat Muslim. Beliau pun bersabda, bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya 6 perkara. Beliau menyebutkan di antaranya dabbah. Hadis riwayat Muslim. Mempelajari isi kandungan surat Al-Qiyamah sebagai bekal akhirat dan tingkatkan keimanan nantinya setelah keluar, dabbah akan berbicara kepada manusia dan mengabarkan bahwa manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat Allah. Ia memberikan tanda pembeda antara orang beriman atau kafir. Tanda untuk orang yang beriman adalah wajah yang bercahaya, sedangkan yang tidak, tandanya diberikan di bagian hidung sebagai tanda kekufurannya. Binatang bumi itu keluar maka ia memberi cap kepada manusia di wajah mereka. Kemudian jumlah mereka meningkat sehingga seseorang membeli onta. Dia ditanya, "Dari siapa kamu membeli onta itu?" Dia menjawab, "Dari salah seorang yang dicap wajahnya." Hadis riwayat Ahmad disahihkan oleh Al-Albani dalam As-Silsilah As-Sahihah nomor 322. Nantinya dabbah akan keluar dari Mekah, dari masjid yang paling mulia. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dalam Majma'us Zawaid nomor 7-8 dari Huzaifah bin Asid secara marfu. Dabbah akan keluar dari masjid yang paling besar. Tatkala mereka sedang duduk-duduk, tiba-tiba bumi bergetar. Ketika mereka sedang demikian, tiba-tiba bumi terbelah. Perbedaan pendapat banyak terjadi di kalangan ulama tentang dabbah ini. Dabbah secara bahasa memiliki makna hewan yang berjalan di atas bumi.
Beberapa ulama mengatakan bahwa Dabbah adalah anak unta yang disapih dari unta Nabi Soleh. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud At-Salasi dari Huzaifah bin Asid Al-Ghifari bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut tentang Dabbah. Lalu beliau menuturkan hadis di dalamnya ada ungkapan, mereka tidak mengembalakannya melainkan ia hanya bersuara di antara rukun dan makom, rukun Yamani dan makom Ibrahim. Dabbah adalah al-jasasa yang disebutkan dalam hadis Tamim Ad-Dari dari kisah Dajjal. Pendapat ini dinisbatkan kepada Abdullah bin Amru bin As. Pendapat ini tidak kuat lantaran sifat-sifat dan apa yang dilakukan oleh si Dabbah tidak cocok dengan gambaran al-jasasah dalam hadis Tamim Ad-Dari. Pendapat lain soal Dabbah adalah manusia yang berbicara, mendebat dan membantah orang-orang yang gemar melakukan bid'ah dan kekufuran agar mereka berhenti, agar jika mereka binasa dengan keterangan atau hujah yang nyata. Pendapat lain, Dabbah adalah bakteri yang berbahaya yang akan membuat manusia menderita. Bakteri tersebut melukai bahkan bisa membunuhnya. Ketika melukai seseorang, ia membawa pesan berupa nasihat kepada manusia seandainya mereka memiliki hati yang bisa berpikir, sehingga mereka sadar untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada agamanya, dan menekan mereka untuk menerima hujjah. Ini adalah pendapat yang dipegang oleh Abu Ubayyah dalam komentarnya terhadap kitab An-Nihaya Al-Fita wal Malahima karya Ibnu Katsir. Bagi kita cukup saja percaya dengan kabar dari manusia paling dekat dengan Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Selebihnya kita serahkan kepada Allah yang Maha Tahu atas segala yang akan terjadi. Allahu a'lam bishawab. Semoga dari penjelasan ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan untuk lebih meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian dulu video saya kali ini. Jika ada kesalahan dalam pengucapan mohon dimaafkan, dan kepada Allah saya memohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.